Kekuatan magis pasukan Pantak Padagi Borneo dipimpin Panglima Pajaji kerap bantu warga Dayak. Jika Panglima Jila memiliki 48.000 pasukan merah yang kerap turun membantu dan melestarikan adat Dayak, maka pasukan Pantak Padagi Borneo pimpinan Panglima Pajaji lebih misterius. Sebab pasukan ini jarang menampakkan diri, kecuali di saat genting, terutama ketika warga Dayak butuh bantuan. Baik itu bantuan dari ancaman tindak kejahatan maupun rongrongan pihak luar yang merampas hak-hak warga. Artinya Pantak Padagi wujud dari seseorang yang telah berhasil menyelamatkan penduduk dalam peperangan. Pasukan ini merupakan pasukan dari para panglima karena para tokoh Pantak Padagi adalah tokoh perang atau panglima Pangalango yang menyelamati warga Dayak. Panglima Pajaji seperti dilansir dari akunnya mengatakan ilmu kebal dan ilmu magis lainnya diwarisi dari roh leluhurnya yang merupakan panglima perang dari Pantak Padagi yang sakti. Pasukan yang dipimpin oleh Panglima Pajaji pun bukan sembarangan pasukan sebab mereka kebal senjata. Meski sakti dan berani, pasukan Pantak Padagi adalah pasukan penyelamat, artinya tetap mengedepankan keselamatan dan perdamaian. Sebab kata perang adalah jalan terakhir jika pihak yang dihadapi sudah tak bisa diajak bicara. Adapun aktivitas pasukan Pantak Padagi kerap diposting di akun Facebook milik Panglima Pajaji yang menjadi pembela bagi warga Dayak yang bermasalah dengan lahan terkait batu bara dan masalah lainnya. Bahkan pasukan ini akan turun membela dan mendamaikan untuk keuntungan dan berpihak kepada rakyat kecil terutama warga Dayak di Kalimantan Barat. Pantak Padagi adalah pantai yang dibuat untuk tokoh yang telah berhasil menyelamatkan penduduk dalam peperangan, yakni tokoh perang atau Panglima Pangalango. Sekian tahun Indonesia merdeka, tetapi banyak masyarakat Dayak yang tertindas, banyak yang masih miskin dan terintimidasi di tanah airnya sendiri, ujarnya. Bahkan hutan Kalimantan sudah lama terbabat, masyarakat Dayak pun terpinggirkan, tanah dirampas oleh mafia tanah tambang batu bara. Maka dalam kesempatan itu, Panglima Pajaji pun meminta kepada Presiden Jokowi bahwa masyarakat Dayak tidak menyetujui IKN itu dipindahkan di Kalimantan. Cukup pertambangan batu bara itu sudah menghancurkan hutan-hutan Kalimantan. Cukup itu perkebunan kelapa sawit sudah menindas, merampas hak-hak dan tanah masyarakat, terang Panglima Pajaji memberikan pesan ke Presiden Jokowi. Selain itu, ia mengatakan jika pembangunan IKN akan merusak hutan Kalimantan ke depannya, yang merupakan paru-paru dunia dan juga kebanggaan bagi Dayak. Maka itu ia dengan tegas menolak IKN. Demi menjaga paru-paru dunia, menjaga hutan Kalimantan, ujarnya.